Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Rahayu dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan buat belajar? Walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita harus semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sel. Jadi, apa aja yang mau kita bahas? Yang pertama, yaitu pengertian sel. Yang kedua, struktur dan fungsi sel. Dan yang ketiga, perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian sel. Kira-kira teman-teman semua tahu nggak sih apa itu sel? Sel merupakan unit struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu, ia mengamati sayatan gabus pada dinding sel tumbuhan. Nah, dia menemukan adanya ruang kecil kosong, kemudian ia namakan sebagai sel. Seiring berjalannya waktu, ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk mengamati sel, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama, makhluk hidup terdiri atas sel-sel. Yang kedua, yaitu sel merupakan unit struktural penyusun tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, yaitu sel merupakan unit fungsional karena dapat melaksanakan fungsi kehidupan. Nah, yang keempat, sel berasal dari sel sebelumnya. Yang kelima, yaitu sel merupakan unit hereditas karena dapat mewariskan sifat genetik dari generasi ke generasi selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu struktur dan fungsi sel. Sel memiliki organel-organel yang berbeda bentuk, ukuran, fungsi, serta strukturnya. Langsung saja kita masuk ke organel yang pertama, yaitu membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis yang membatasi antara isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Membran sel bersifat semi-permeable atau selektif permeable. Nah, membran sel ini terdiri dari lipid, karbohidrat, dan lemak. Membran sel berfungsi sebagai yang pertama, mengontrol keluar masuknya zat, yang kedua sebagai pelindung, dan yang ketiga sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Kemudian organel yang kedua, yaitu nukleus. Nukleus merupakan bagian paling penting dalam sel. Nukleus memiliki dua membran ganda, yaitu membran luar dan membran dalam. Kemudian di dalam nukleus terdapat nukleolus, nukleoplasma, dan materi genetik berupa benang-benang kromatin. Fungsi nukleus yaitu yang pertama, mengontrol sintesis protein dengan cara menyintesis mRNA dengan perintah DNA. Yang kedua, mengontrol metabolisme sel. Dan yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan informasi berupa DNA. Yang keempat, yaitu sebagai tempat replikasi DNA. Organel sel yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang terletak di dalam sel, di luar inti sel, dan di organel sel. Sitoplasma berfungsi sebagai yang pertama tempat organel sel dan sitoskeleton, yang kedua sebagai tempat penyimpanan materi organik, dan yang ketiga yaitu sebagai tempat reaksi metabolisme. Organel sel yang keempat yaitu ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran kecil. Nah, ribosom ini berfungsi sebagai sintesis protein. Organel sel yang kelima yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan langsung dengan selubung inti. Nah, retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus yang berfungsi sebagai sintesis lemak, dan yang kedua, retikulum endoplasma kasar yang berfungsi sebagai sintesis protein. Organel yang keenam yaitu badan Golgi. Badan Golgi terdiri atas tumpukan membran pipih, sisterna, dan vesikula-vesikula. Badan Golgi berfungsi sebagai sekresi.
Organel sel yang ketujuh yaitu mitokondria. Mitokondria berbentuk seperti silinder. Mitokondria ini berperan sebagai respirasi sel atau metabolisme energi di dalam sel yang dapat menghasilkan ATP. Organel sel yang selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola adalah organel berbentuk vesikula besar yang berisi cairan dan diselubungi membran tunggal. Vakuola terbentuk oleh pelipatan membran sel ke arah dalam. Nah, vakuola ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas, senyawa-senyawa organik, misalnya alkaloid, protein, dan asam organik. Kemudian, ion anorganik, misalnya kalium dan klorida. Selain itu, vakuola juga berfungsi untuk menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar. Organel sel yang selanjutnya yaitu sentrosom dan sentriol. Sentrosom merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubul yang terletak di dekat nukleus. Nah, di dalam sentrosom ini terdapat satu pasang sentriol, tetapi sentrosom pada tumbuhan tidak memiliki sentriol. Sentriol dapat bereplikasi dan membentuk benang-benang spindle yang akan mengikat dan menarik kromatid ke arah kutub yang berlawanan pada anafase saat pembelahan sel secara meiosis maupun mitosis. Wah, udah gak kerasa nih kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, perbedaan pertama terletak pada dinding sel. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, perbedaan yang kedua yaitu pada sel tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki kloroplas. Kemudian, vakuola pada sel tumbuhan lebih besar dibanding dengan vakuola sel hewan. Nah, yang ketiga yaitu sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Demikian tadi penjelasan materi tentang sel. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.